Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang experimental research. Saya Yeni Lydia Arifa sebagai pemateri pertama dan Liauddin Al-Hayat sebagai pemateri kedua. Selanjutnya Ahmad Jamaluddin sebagai pemateri ketiga. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan bertanya dulu, apa sih eksperimental research itu? Di sini, penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Jadi di sini kita dengan sengaja melakukan penelitian dan dari penelitian tersebut kita akan mengetahui sebab dan akibat setelah dan sebelum kita melakukan penelitian. Nah, dalam sini tuh experiment research measure the effect of one manipulated and control variable to another variable. Variabel sendiri artinya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan faktor, keadaan, kondisi, perlakuan, ataupun tindakan yang diperkirakan peneliti dapat mempengaruhi hasil dari eksperimen nantinya. Yang ketiga, experimental research is a powerful research method to establish cause and effect relationship. Jadi di sini maksudnya adalah metode yang digunakan untuk experimental research. Nah, dalam metode ini kita akan mengetahui sebab dan akibat dari experimental research ini. Sebab yang diambil dari experimental research itu sendiri dan akibat yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Dan masuk ke pembahasan yang kedua adalah dalam experimental research ini dibagi ada 3 tipe yang akan kami bahas, yaitu pre-eksperimental, to-eksperimental, dan quasi-eksperimental. Pre-eksperimental research menurut saya itu bukan eksperimen yang sebenarnya, karena di eksperimen ini itu belum akurat datanya. Jadi di pre-experimental research siswa akan diberi pretest sebelum guru mulai menjelaskan materi. Setelah itu guru akan membandingkan nilai rata-rata pretest dan post-test. Pretest sendiri adalah ujian yang dibuat sebelum pemberian materi, dan post-test adalah ujian yang diberikan setelah pemberian materi. Di sini bisa kita lihat sejauh mana perubahan siswa. Jika hasil ujian pada post-test lebih bagus daripada pre-test, maka bisa dibilang eksperimen ini berhasil karena siswa dapat memperbaiki nilainya. Adapun nama lain dari pre-experimental research ini adalah one group, pre-test, post-test, design. Dari experimental research ini terdapat 2 type. Yang pertama adalah one shot case study, dan yang kedua adalah one group, pre-test, post-test, design. Yang pertama one shot case study. Dalam type ini, suatu kelompok diberikan treatment atau perlakuan terlebih dahulu, dan selanjutnya akan diobservasi hasilnya. Yang menurut saya hasil ini kurang akurat karena tidak adanya pretest, dan di sini mereka itu terlebih dahulu diberi materi. Jadi yang asalnya mereka tidak tahu apa-apa, mereka diberitahu pengetahuan terlebih dahulu sebelum melakukan tes. Dan yang kedua adalah one group, pretest, post-test, design. Dalam kelompok penelitian ini dilakukan pretest sebelum treatment research. Jadi di sini mereka sebelum mulai diberi materi, mereka terlebih dahulu diberikan pretest atau ujian yang
diberikan ujian yang dilakukan sebelum diberikan materi. Jadi di sini akan tahu hasilnya akan murni. Karena apa? Karena mereka itu benar-benar melakukan sebuah pretest tersebut murni tanpa adanya treatment research yang dilakukan oleh peneliti. Jadi di sini kemampuan sebenarnya yang siswa punya itu akan terbukti hasilnya. Jadi hasilnya di sini lebih murni karena ini benar-benar dari siswa tersebut dan siswa ini belum diberikan treatment research dari peneliti. Weakness of pre-experimental research adalah kurangnya kelompok paratif untuk mengontrol variabel campur yang mungkin menghambat hasil penelitian. Cukup penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Liauddin Al-Hayat. Pemateri kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Liauddin Al-Hayat yang akan menyambung penjelasan dari pemateri pertama, yaitu Lydia Arifah. Nah, di sini saya akan membahas tentang true experimental research. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dalam quantitative research itu ada beberapa desain penelitian dan salah satunya adalah experimental research. Dan di dalam experimental research tersebut juga ada beberapa desain. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, ada yang namanya pre-experimental research dan yang kedua adalah true experimental research. Nah, apa itu true experimental research? True experimental research adalah penelitian yang sebenarnya, yang mana dalam true experimental research, the researcher ini bisa mendapatkan akses yang sepenuhnya, akses yang sangat luas untuk memilih secara acak sampel yang akan dieksperimennya dan material untuk eksperimennya tersebut agar mendapatkan hasil dari penelitiannya. Menurut Borg dan Gall dalam bukunya, dia menyebutkan bahwa true experimental research ini bisa menggunakan pre-test, post-test, control group design, or post-test only control group design. Yang pertama ada yang namanya post-test only control group design. Nah, dalam desain ini, desain dari true experimental research, yang pertama ada yang namanya post-test only. Jadi sudah dapat kita lihat dari namanya sendiri bahwa dalam eksperimen yang ini kita hanya menjalankan post-test. Post-test adalah ujian di akhir. Jadi yang pertama masuk kita menyiapkan dua sampel, ada sampel A dan sampel B, yang mana sampel A ini merupakan sampel untuk dieksperimen dan sampel B ini tidak untuk dieksperimen, sampel control group yang tidak dieksperimen, dibiarkan saja. Setelah mengeksperimen, memberikan instrumen experimental treatment pada grup A, kita akan menjalankan post test yang apakah hasil post test bagaimana hasil post test tersebut dari kedua grup tersebut, dari kedua kelompok tersebut, dinilai dari post test tersebut. Tidak ada pretest di awalnya sebelum menjalankan eksperimental. Lanjut yang kedua, ada pretest, post-test, control group design. Nah, kalau yang kedua ini di awal kita menjalankan pretest dan di akhir menjalankan post-test untuk kelompok eksperimental kita.
Nah, hanya di pretestnya saja dalam eksperimen ini. Kalau yang tadi tidak diberi pretest untuk melihat hasil sebelum eksperimen. Namun untuk yang kedua ini di awal kita adakan pretest untuk melihat bagaimana kemampuan sampel kita, dan setelah dieksperimen kita uji lagi untuk melihat seberapa jauh apa yang mereka tangkap dari eksperimen yang kita lakukan. Begitu. Lanjut ke dalam desain eksperimen yang ketiga, yakni ada yang namanya quasi experimental design. But dalam quasi experimental design, very often it is not possible to select sampel. Jadi sangat sulit untuk memilih sampel secara acak karena dari semua populasi murid dan memberikan penugasan yang berbeda pada setiap kelas. Jadi berbeda-beda. Dalam eksperimental ini hanya menggunakan satu kelas saja, tidak menggunakan kelas yang lain. Dan di dalam kelas tersebut kita tidak bisa memilih secara acak, namun kita pilih siswa-siswanya untuk dikelompokkan. Semisal kita memilih anak-anak yang dalam kategori IQ menengah ke atas dan IQ menengah ke bawah untuk dijadikan kelompok A dan kelompok B. Nah, sama halnya dengan true experimental research, dalam quasi experimental design ini ada beberapa desain lagi. Yang pertama ada yang namanya team series design. Nah, di sini dalam desain ini hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Dari kelompok eksperimental ini akan diadakan pretest sebanyak 4 kali untuk melihat kestabilan nilainya. Ketika nilainya masih tidak bisa stabil, dalam artian naik turun dalam beberapa pretest tersebut, maka akan diadakan pretest sampai nilainya stabil. Ketika sudah stabil, sudah dapat kita tentukan anak ini nilainya segini dan anak itu nilainya segitu, baru kita bisa melakukan eksperimental atau memberikan treatment agar untuk melihat hasilnya nanti. Lanjut ke desain yang kedua, ada yang namanya non-equivalent control group design. Kelompok ini sebenarnya hampir sama dengan pretest, post-test, control group design. Hanya saja dalam desain ini kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Jadi diberi kategori mana yang akan dimasukkan ke dalam kelompok eksperimen dan mana siswa-siswa yang akan dimasukkan ke dalam kelompok kontrol atau kelompok yang tidak diberi eksperimen. Dalam desain ini baik kelompok eksperimental maupun kelompok kontrol dibandingkan untuk melihat hasil dari penelitiannya. Hanya saja kelompok-kelompok tersebut seperti yang saya katakan tadi tidak dipilih secara acak, ada kategorinya. Bagaimana untuk memilih kelompok-kelompok tersebut. 2 kelompok yang ada diberi pretest, kemudian di treatment, diberi perlakuan, dan akhirnya diberi post-test untuk melihat hasilnya. Lanjut ke desain yang ketiga, ada counterbalance design. Desain ini semua kelompok menerima semua perlakuan, hanya saja dalam urutan perlakuan yang berbeda-beda. Semisal bagaimana ya, kalau kelompok 1 tadi diberi pretest, lalu perlakuan, lalu post-test, dan kelompok yang kedua ini hanya diberi post-test saja, tidak ada pretestnya ya. Begitu saja
perbedaannya antara ketiga desain dari quasi eksperimental desain. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita yang bernama Ahmad Jamaluddin. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya yaitu Ahmad Jamaluddin akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu Steps of Experimental Research, yang mana materi atas tadi sudah dijelaskan dengan teman-teman kita ya, saudara Liaudin dan Yeni Lydia. Baiklah, langsung saja saya jelaskan mengenai Steps of Experimental Research. Sebelum kita membahas materinya, apa sih Step of Experimental Research itu dulu? Jadi Step of Experimental Research yaitu langkah-langkah dari yang mana ingin kita melakukan penelitian. Jadi steps itu langkah-langkah sebelum kita meneliti. Oke, langsung saja. Nomor 1, tentukan eksperimen yang menggambarkan masalah penelitian. Jenis masalah yang diteliti oleh peneliti adalah kebutuhan untuk mengetahui apakah praktek baru mempengaruhi hasil. So you can look at this. Tentukan eksperimen yang menggambarkan masalah. Nah, dengan adanya eksperimen, apa sih eksperimen itu? Eksperimen itu melakukan percobaan yang mana harus menggambarkan masalah penelitian. Umpama kita ingin meneliti sesuatu, kita menggunakan atau kita mengadakan eksperimen terlebih dahulu, cuman yang menggambarkan tentang apa yang kita teliti. Jadi kita dapat mengetahui apakah dengan praktek baru, dengan cara baru itu akan mempengaruhi hasil kedepannya dari penelitian kita tersebut. Itu langkah yang pertama. Kita reng-reng lah kalau kita itu ibarat kata, atau tidaknya percobaan dulu sebelum kita meneliti itu kita pre lah ibarat kata, itu sebelum meneliti itu ada apa, dengan apakah penelitian kita ini mempengaruhi atau tidak. Itu nomor pertama, tentukan eksperimen yang menggambarkan masalah penelitian. Oke, lanjut nomor 2, buatlah hipotesis untuk menguji hubungan sebab akibat. Nah, di sini sebuah hipotesis menunjukkan sebuah prediksi tentang hasil eksperimen. Menentukan prediksi ini, tanda kurung ya, dalam bentuk hipotesis nol atau alternatif, dan kemudian mengumpulkan data untuk menguji hipotesis. Di sini hipotesis itu buatlah hipotesis untuk menguji hubungan sebab akibat. Jadi kita kayak membuat hipotesis dengan pertanyaan, atau dengan soal-soal, atau dengan uji coba, atau dengan berupa data, atau berupa yang terlihat nanti kita ujikan. Sebuah hipotesis ini menunjukkan sebuah prediksi tentang hasil. Nanti hasilnya itu gimana? Ini prediksi itu kira-kira tentang hasilnya itu nanti bagaimana, kita bisa melihat dengan adanya menggunakan hipotesis ini gitu. Jadi kita bisa mengetahui tentang penelitian ini. Oh, seperti ini hasilnya nanti, akan seperti ini hasilnya nanti. Dari hipotesis ini untuk menguji hubungan sebab dan akibat. Kalau kita sebabnya seperti ini, akibatnya akan seperti ini. Kalau kita melakukan cara ini, hasilnya akan seperti ini. Itu untuk langkah steps number 2. Oke, next steps number 3. Pilih unit eksperimen dan identifikasi peserta peneliti. Nomor 3, sebuah unit experimental analysis adalah unit terkecil yang dirawat oleh peneliti selama percobaan. Pemilihan peserta dilakukan dengan cara yang sistematis agar dapat mewakili populasi, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Jadi nomor 3 ini pilih untuk unit eksperimennya dulu dan identifikasi peserta penelitian. Dari mana? Umpama kita ingin meneliti sesuatu, meneliti apapun itu, kita pilih eksperimen dulu. Umpama eksperimen itu tadi apa sih? Percobaan atau uji coba. Eksperimen kita menggunakan uji coba. Kita milih dulu barang atau sesuatu yang harus kita uji coba, dipilih dengan sedetail-detail mungkin, sebagus-bagus yang apa kita teliti dengan sebenar-benarnya, dan identifikasi peserta peneliti. Peserta peneliti itu kita identifikasi. Nanti timbulnya itu dengan sebab akibat lagi. Kita identifikasi kalau peserta penelitiannya itu seperti ini, nanti bakal sebab hasilnya, akibatnya akan seperti ini. Karena dengan kita penyebabnya
adalah penelitiannya itu tadi. Akibatnya dari hasil yang kita lakukan akan seperti ini. Melihat hasil dari mana? Nomor tadi yang sebelumnya, hipotesis. Nah, itu berhubungan semua dari nomor 1 sampai nomor 3. Nah, lanjut. Cara steps number 4, tentukan sebuah pelakuan eksperimen yang akan dilakukan atau diterapkan. Nah, kunci dari desain ini adalah menetapkan tingkat perlakuan dan menerapkan satu tingkat ke masing-masing kelompok, seperti satu tingkat ke kelompok eksperimen dan tingkat lain untuk kelompok kontrol. Kemudian dibandingkan hasilnya. Nomor 4 ini, you can look this. Tentukan sebuah perlakuan eksperimen yang akan diterapkan. Tentukan sebuah pelakuan ya. Pelakuan itu ya seperti bisa dikatakan dengan metode lah, dengan cara penyikapan. Dan bagaimana dengan eksperimen yang akan kita terapkan nanti. Ini akan mempengaruhi hasil. Nah, ini kembali lagi dengan yang tadi, dengan menentukan sebab akibat. Ini berhubungan semua, step-step itu berhubungan semua. Jadi jangan sampai ada yang terlewat. Step dari eksperimental atau research penelitian dengan ini kita itu bisa berhubungan semua. Jadi kalau satu berjalan mulus, insya Allah kedepannya juga akan benar. Oke, next number 5. Pilihlah jenis desain eksperimen. Nah, ini kayak tadi ya, kita memilih unitnya dulu. Setelah kita memilih unit, kita akan mengetahui. Nah, dan kita mengidentifikasikan. Nah, kembali lagi yang tadi. Kalau nomor 5 ini pilih jenis desain. Desain itu cara atau desain itu bentuk. Bentuk yang mana harus kita eksperimental, harus kita uji coba tadi. Peneliti harus membuat beberapa keputusan berdasarkan ketersediaan peserta dan mengendalikan pengaruh asing dalam penelitian sebelum memilih desain. Jadi kita sebelum memilih desain, kita harus mengendalikan pengaruh asing dalam penelitian. Umpama kita itu bagaimana? Dengan adanya pengaruh asing, yaitu dengan seperti ini metode kita melihat yang lain. Tidak. Kita melakukan penelitian harus dengan cara kita sendiri. Kita melakukan penelitian harus dengan eksperimen kita sendiri. Penelitian harus membuat beberapa keputusan. Keputusan itu harus disepakati. Ini ya ini. Jangan sampai kita dengan melakukan keputusan ini, tetapi dengan cara uji coba, dengan desainnya, dengan caranya, dengan metodenya, dengan cara berbeda. Itu tidak sesuai. Maka nomor 1 sampai nomor 5 ini tetap berkaitan. Oke? Lanjut nomor 6. Lakukan percobaan atau penelitian. Setelah metode, setelah unit, peserta, kita memilih desain, memilih unit. Dari kita mengidentifikasi, kita sekarang melakukan percobaan atau penelitian. Melakukan penelitian dengan melibatkan langkah-langkah prosedural sesuai dengan desain yang dipilih. Ini tadi kembali lagi nomor 5. Desain yang sudah kita pilih harus sesuai. Antara lain penyelenggaraan pretest, memperkenalkan instrumen yang akan diperlukan dalam kelompok, pemantauan proses selama penelitian berlangsung, pengumpulan hasil potes, dan penggunaan etika dalam penelitian dengan menginformasikan tentang tujuan dan alasan. Ini berkaitan semua. Jadi kita harus mengumpulkan hasil-hasil yang tadi kita sebarkan, umpama dengan mengumpulkan hipotesis. Dan kita harus dengan cara metode, dengan cara perlakuan tadi, menggunakan etika dalam penelitian. Itu semua kita hasilkan, kita uji coba, menginformasikan tentang ujian alasan, menginformasikan tentang apa sih tujuan kita, apa sih alasan kita meneliti, apa sih tujuan kita. Itu harus kita sampaikan semua. So, dari situ kita dapat melihat hasilnya itu seperti apa. Dari situlah kita semua dapat melihat. Oke, selanjutnya next steps number 7, atur dan analisis data. Ini setelah kita melakukan, kita kumpulkan semua data-data dari media lah, yang dari manapun, itu kita kumpulkan semua. Setelah itu kita atur, kita analisis datanya. Ada 3 kegiatan utama dalam akhir proses penelitian, yaitu coding data, menganalisis data, dan menulis laporan penelitian. Coding ini data berarti bahwa penelitian mengambil informasi untuk dianalisis dalam komputer. Coding data itu dianalisis dalam komputer. Informasi analisis deskriptif dan dengan menggunakan analisis statistik dan mencatat variabel data, kemudian membandingkan hasilnya dengan statistik dengan angka, dengan urutan, dengan variabel, tahu ya variabel. Tahu lah.
dengan variabel-variabel data. Nah, kita mencatat semua hasilnya, bagaimana kita bandingkan hasilnya dengan cara metode yang ini dengan dari si A, dengan metode yang ini dari si peneliti ini. Nah, kita kumpulkan, kita atur, kita analisis. Oh, hasilnya seperti ini. Kita akan mengetahui. Dari tadi kembali lagi nomor 6 ya, lakukan percobaan. Setelah itu atur dan analisis datanya. Lanjut nomor 8, kembangkan laporan penelitian. Nah, ini setelah semua kita analisis tadi, kita analisis datanya, kita kembangkan laporannya. Nah, laporan apa? Laporan penelitian hasilnya dari tadi. Dalam laporan penelitian eksperimen, memuat informasi tentang peserta dan tugasnya. Nah, desain eksperimen, interventasi dan bahannya. Kontrol atau variabel asing, pengukuran dan pengamatan. Ini kita mengembangkan dengan itu tadi, peserta dan tugasnya kita kembangkan semua, peserta dan tugasnya harus seimbang. Desain eksperimennya tadi kita kembangkan lagi, intervensi dan bahannya tadi, bahannya kita reinterview tadi yang sudah kita interview pesertanya, kontrol dan variabel asingnya tadi. Nah, kontrolnya tadi kita mengatur jangan sampai ada pengaruh asing dari luar. Nah, pengukuran dan pengamatan, pengukuran data, atur atau analisis data tadi. Nah, setelah itu barulah kita dapat mengetahui hasil dari penelitian kita tadi bagaimana. So, itu step-stepsnya agar hasil dari penelitian itu kita bisa mulus. Nah, tidak ada kejanggalan. Tidak ada kejanggalan dalam arti apa? Dalam kitab peneliti itu tidak ada sesuatu yang terlewat. Karena penelitian ini benar-benar harus kita lakukan uji coba dengan eksperimen, dengan cara-cara metode tertentu. Tidak semua bisa sama dengan cara-cara yang itu gitu. Nah, jadi kita harus melakukan step-step yang ini agar hasilnya itu maksimal dan hasilnya dapat kita terapkan. So, lanjut dengan research problem in experimental research. Research problem. Dalam penelitian itu ada permasalahan di dalam meneliti. Apa itu? Number 1, history. History itu kejadian masa lampau. Oke? Banyak kejadian di masa lalu yang dapat mempengaruhi validnya data penelitian eksperimental yang disebabkan oleh adanya interaksi antara individu. Ini karena kejadian masa lalu itu kan berbeda setiap orang ya. Eksperimental kita kan menguji penelitian gitu. Banyak kejadian di masa lalu yang dapat mempengaruhi validnya data. Karena apa? Dia melihat ke belakang. Oh, kemarin enggak. Oh, kemarin ini enggak seperti ini. Tapi kemarin saya seperti ini. Nah, itu history atau kejadian masa lampau. Itu dapat mempengaruhi validnya data. Ini masalah dalam penelitian. Oke, so next number 2. Maturation. Maturation itu beberapa perubahan yang dapat terjadi pada dependent variable. Ada dependent, ada independent. Dependent variable yang berfungsi dalam kurun waktu dan bukannya kejadian yang spesifik ataupun kondisi tertentu, terutama berkaitan dengan jangka waktu pengamatan yang memakan waktu lama. Maturation itu durasi atau sesuatu yang mana memakan waktu banyak, jangka waktu banyak, terutama berkaitan dengan jangka waktu pengamatannya itu terlalu lama, terlalu molor. Jadi step-stepnya itu tidak dilakukan dengan spesifikan gitu, tidak dengan cekat gitu. Bahasa Indonesia dengan ulet gitu, dengan ini dan ini seterusnya tidak, tapi dengan mengolor-ngolor beberapa perubahan. Ada perubahan pastinya ada dalam penelitian itu, sesuatu terjadi di tengah penelitian itu pasti ada. Nah, dapat terjadi dependent variable ada pasti. Nah, ini masalah juga dalam penelitian. Oke, next problem in the experimental research number 3, testing. Testing ini uji coba. Proses pengujian juga dapat menimbulkan distorsi yang akan mempengaruhi hasil-hasil eksperimen. Testing ini uji coba. Kan kadang kita iseng-iseng tuh. Sebelum melakukan penelitian kita uji coba dulu. Dalam uji coba ini apakah dapat menghasilkan sesuatu yang kita inginkan? Ini kan pasti ada problem dulu. Kalau berjalan dengan sesuai yang kita inginkan, oke. No problem, is okay kan. Tapi jika di tengah-tengah atau hasilnya dalam uji coba ini tidak sesuai atau distorsi yang akan mempengaruhi hasil-hasil. Ini mempengaruhi hasil. Oh, nanti seperti ini. Wah, ini hasilnya kita tidak sesuai karena dalam uji coba kita seperti ini. Ini problem, pasti problem. Bagaimana mengatasinya? Kita harus lakukan dengan step-step yang tadi sudah saya sampaikan di sebelumnya.
Ini masalah juga. Oke. Next number 4. In this any 7 ya, any 7 in the problem. I symbol saya sampaikan ada 7. Oke, lanjut nomor 4, instrumentation. Instrumen kalau dalam lagu itu tingkat nada tinggi ya, yang digunakan dalam penelitian eksperimen kadang kala sudah tidak sesuai lagi dengan standar yang berlaku. Nah, ini instrumen itu apa? Kalau dalam lagu itu instrumen itu nada tinggi rendah gitu ya. Itu instrumen. Nah, tapi dalam penelitian ini apa sih instrumen itu? Nah, jadi instrumen itu sesuatu yang kejadian yang harus cekatnya kita dalam penelitian, apa itu ya, gigihnya kita dalam penelitian, peraturan-peraturannya. Nah, seperti itu peraturan-peraturan dalam riset kita dengan penelitian kita itu sudah tidak sesuai dengan standar yang dilakukan. Ini problem sekali karena setiap individu kita melakukan riset, kita melakukan penelitian, kita melakukan eksperimen, kita uji coba itu pasti berbeda. Nah, dari situlah instrumentation itu dapat mempengaruhi. Nah, ini mempengaruhi banget. Nah, jadi kita bagaimana dengan cara harus kita mengikuti tadi step by steps dari awal yang sudah disampaikan, semua dari awal kita sampaikan itu kita harus ikuti semua agar riset kita itu berhasil, riset kita itu sesuai yang kita inginkan, sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan apa yang kita tujukan. Nah, itu salah satu, karena dalam penelitian itu pasti ada masalah, pasti. Oke, next problem number 5, selection. Nah, selection ini seleksi. Penelitian kadang masih menggunakan unsur subjektivitas dalam memilih orang yang akan dijadikan objek eksperimen yang baik. Nah, ini kita dalam menyeleksi manusia, kita menyeleksi objek, kita menyeleksi unit, kita menyeleksi objek. Nah, kita dalam menyeleksi ini kadang masih menggunakan unsur subjektivitas. Maksudnya apa itu? Dalam memilih orang yang akan dijadikan objek eksperimen yang baik. Nah, kita tuh masih memilih-milih harus yang ini, harus yang itu, harus yang seperti ini, harus yang seperti ini. Nah, so and then kamu tidak dapat memilih sesuatu unit yang mana kita inginkan, karena setiap manusia, setiap yang kita peneliti itu kan kita sudah melakukan uji coba sebelumnya, kita sudah melakukan testing, kita sudah melakukan identifikasi peserta. Nah, ini jadi kita sudah tahu gitu. Jadi kalau dalam seleksi ini nanti masih ada sesuatu yang tidak kita inginkan, so it's okay, no problem. You can that's next in the research. Anda masih bisa melanjutkan risetnya, penelitian dengan apa? Dengan step by step tadi, sesuatu yang harus kita lakukan, dengan cara-caranya tadi, langkah-langkahnya tadi. Karena dalam seleksi ini biasanya ada sesuatu yang tengah-tengah peneliti, dengan seleksinya ini kita sudah melakukan target unit sekian, ternyata dalam seleksi ini tidak sesuai. So, jangan diambil keputusan kita tidak bisa lanjut teliti, tapi terus kita menggunakan penelitian dengan cara cara yang seperti sudah disampaikan awal-awal tadi. Lanjut nomor 6. Problem in the number 6, statistical regression. Nah, peneliti kadangkala dihadapkan pada kesulitan apabila hasil yang diperoleh dalam peneliti menghasilkan skor yang ekstrim. Nah, maksudnya bagaimana? Statistical regression. Peneliti kadangkala dihadapkan pada kesulitan apabila hasil yang diperoleh. Nah, ini hasil ya. Kita sudah melakukan problem. Peneliti itu akan belum selesai bila hasilnya belum benar-benar sesuai yang kita inginkan. So, bagaimana? Kita sudah melakukan pengumpulan data, kita sudah catat, kita sudah seleksi, kita sudah ada analisa data, kita sudah tahu hasilnya. Lantas, hasilnya ternyata skornya yang ekstrim. Bagaimana? Berlebihan, tidak sesuai. Kita kerja sekian, berlebihan dengan angka sekian. Nah, ini jadi masalah. Karena apa? Tidak sesuai. Target kita itu tidak seperti itu. Karena penelitian itu ada tujuan. So, tujuan dan ada alasan. Nah, kita target sekian, tapi dengan sesuatu, peneliti kadang-kadang dihadapkan pada kesulitan. Nah, kesulitan apabila hasil yang diperoleh dalam peneliti menghasilkan skor yang ekstrim. Hasilnya itu tidak sesuai gitu. Melambung tinggi. Bagaimana? Nah, kita ini jadi masalah dalam penelitian. Karena tidak sesuai dengan project atau dengan cara-cara step atau dengan analisa data yang kita
tadi eksperimen tadi tidak sesuai dengan nilai kok seperti ini. Nah, ini jadi problem dalam riset, dalam penelitian. Oke, the problem in the nomor terakhir dan in N, experiment mortality. Ya, ini nomor 7 terakhir. Eksperimen mortality ya, kayak mortality itu mortal, perlindungan. Dalam penelitian eksperimen seringkali terjadi perubahan komposisi kelompok yang diobservasikan, dan anggota kelompok yang harus dijatuhkan, diturunkan karena tidak sesuai dengan situasi pengetesan saat tertentu. Nah, ini eksperimen mortality itu perlindungan dalam kita ya. Dalam penelitian eksperimen seringkali kan terjadi perubahan komposisi. Komposisi itu maksudnya perubahan dari unitnya tadi, kelompok yang diobservasi. Kita observasi dari kelompok-kelompok tersebut dengan unit tersebut itu berbeda gitu loh. Kita itu berbeda, tidak sesuai. Nah, itu tidak sesuai. Nah, kita harus menjatuhkan, kita harus membuang. Membuang apa? Kelompok yang tidak sesuai tadi dalam pengetesan saat tertentu. Nah, ini jadi masalah. Nanti dengan steps, dengan tunjukan kita, dengan rujukan kita, dengan data yang sudah kita ajukan, sudah kita teliti, dengan kita targetkan sekian, jika ada pertengahan eksperimen mortality ini kita dropkan, nah ini akan pengaruh kan kepada data gitu. Nah, akhirnya pengaruh kepada data lagi, kita harus mengulang step awal lagi. Ini jadi masalah, sangat jadi masalah buat research atau penelitian. Nah, so kita harus melakukan tadi di awal-awal tuh kita harus step by step itu kita harus benar-benar terjalin semua. Nah, setelah kita terjalin semua, barulah kita bisa melakukan sesuatu yang penelitian yang baik, penelitian yang sesuai dengan target. Oke. Menuju ke bagian selanjutnya, yakni bagian example, contoh. Dalam langkah-langkah membuat eksperimen atau penelitian eksperimen tadi sudah dijelaskan ada beberapa rangka. Yang pertama ada yang namanya merumuskan masalah. Dalam contohnya rumusan masalah, apakah anak pendidikan bahasa Inggris semester 1 itu sudah bisa membuat makalah dengan baik dan benar. Dengan landasan teori, biasanya anak-anak yang baru masuk itu belum tahu apa-apa, belum tahu cara membuat makalah, bagaimana membuat makalah itu belum tahu. Rumusan hipotesisnya, tidak ada satupun anak yang bisa membuat makalah. Dari kita sudah menentukan populasinya ada di anak pendidikan bahasa Inggris semester 1. Lalu setelah itu dosen masuk. Setelah masuk, dia melihat ternyata dalam populasi tersebut, dalam satu kelas ada 20 anak yang mana mereka duduk di empat baris ke samping bangku dan 5 baris ke belakang. Dalam satu kelas ada 20 anak. Lalu ditentukan sampelnya, baris 2 banjar yang ada di sebelah kanan dan 2 banjar yang ada di sebelah kiri, yang mana masing-masing kelompok ada 10 anak. Setelah itu guru dosen masuk memberikan pretest. Coba buat apa saja yang diperlukan dalam untuk membuat makalah. Misal dalam apa saja urutannya, ada daftar isi, cover, dan yang lain-lainnya. Cover, daftar isi, terus kata pengantar, itu disuruh menyebutkan itu. Setelah itu pretest sudah dikerjakan, lalu dikumpulkan, dilihat hasilnya. Oh, ternyata sudah ada setengah dari mahasiswa kelas itu yang hampir benar dalam menjawab pretestnya. Setelah itu kelompok A yang akan diberi eksperimen dan kelompok B yang tidak diberi eksperimen. Kelompok B disuruh keluar kelas untuk mencari tahu sendiri tentang
cara membuat makalah yang baik dan benar. Mereka tidak diapa-apakan. Berbeda dengan kelompok A yang diberi keterangan secara langsung oleh dosennya, cara membuat makalah itu seperti ini. Setelah experimental treatment atau proses penelitian, proses pengujian, proses penyampaian materi itu selesai, semuanya masuk dalam kelas. Lalu setelah selesai diberi post test untuk membuat makalah. Setelah membuat makalah dikumpulkan, datanya dikumpulkan. Oh, ternyata sudah setengah lebih yang bisa membuat makalah. Dari treatment tersebut sudah berhasil, dan anak-anak yang di luar sudah mampu, juga mau bergerak sendiri untuk mencari tahu cara membuat makalah yang baik dan benar. Setelah itu dari data yang sudah terkumpul dianalisis, mendapatkan hasil yang seperti itu. Ternyata rumusan hipotesis yang kita buat tadi itu salah. Ternyata sudah setengah lebih dari anak pendidikan bahasa Inggris semester 1 yang bisa membuat makalah dengan baik dan benar. Lalu kita tarik kesimpulan dan saran dari situ. Sekian, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok pertama. Apabila kami ada salah dalam tutur kata atau keterangan yang tidak lengkap, mari kita cari bersama-sama, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.